apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Yap, masih dalam edisi trip yang sama, yaitu trip menggunakan bis dari Surabaya ke Yogyakarta. Kalau kemarin di part ke-1 saya sudah melakukan perjalanan bersama dengan bis Sugeng Rahayu. Nah, sekarang di part kedua ini saya akan pulang kembali ke kota Surabaya dengan menggunakan bis dari perusahaan otobus asal kota Mojokerto, yaitu PO Mira. Seperti apakah rasanya? Mari ikuti terus jalan ceritanya dalam video ini, teman-teman. Halo semuanya, part kedua saya awali dari Terminal Giwangan Yogyakarta ini. Setelah beristirahat dan tidur di sini selama kurang lebih sekitar 1,5 jam untuk menunggu bis Trans Jogjanya. Nah, sebenarnya sih saya nggak punya tujuan pasti ya. Tiba-tiba kepikir aja tuh nama Malioboro. Jadi saya putuskan untuk menuju ke sana aja. Oleh karena itu, saya ingin memberikan informasi terutama bagi para kaum awam yang ingin menuju ke Malioboro dari Terminal Giwangan ini dengan menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Jadi bis-bis Trans Jogja ini tiba di Terminal Giwangan sekitar pukul 5:30 pagi, teman-teman. Dan saya kurang tahu ya mereka ini berangkatnya dari mana. Bagi teman-teman yang tahu bisa kasih info nih di kolom komentar. Tentu saja langkah pertama kita harus memasuki halte bis Trans Jogja ya. Dan yang kedua kita harus mempersiapkan kartu e-tol atau kartu elektronik untuk pembayarannya, teman-teman. Sebenarnya kalau kalian mau bayar pakai cash pun masih bisa ya di Trans Jogja ini. Hanya saja kalau cash biayanya lebih mahal sedikit yaitu 3.600. Sedangkan kalau pakai uang elektronik harga tiketnya adalah 2.700. Jadi selisih Rp1.000, teman-teman. Untuk menuju ke Malioboro dari Terminal Giwangan, kita bisa naik Trans Jogja dengan nomor 3B. Bagi teman-teman yang baru pertama kali naik bis Trans Jogja, kalian nggak perlu khawatir ya, karena di setiap halte itu informasinya sangat jelas, teman-teman. Di situ ada denah sekaligus informasi mengenai rute yang termasuk di dalam trayek area bis Trans Jogjanya. Dari Terminal Giwangan kita bisa naik Trans Jogja dengan nomor 3B. Nanti turun di Terminal Ngabean ya. Setelah itu pindah ke jalur 15 dan kemudian naik Trans Jogja dengan nomor 3B lagi sampai ke Jalan Malioboro. Atau jika kalian ingin sedikit olahraga jalan kaki, kalian bisa mengikuti rute yang saya praktekin nih. Jadi dari Terminal Giwangan kita naik Trans Jogja dengan nomor 3B, nanti turun di halte Bayangkara Malioboro. Nah, dari Bayangkara kita bisa jalan kaki mungkin sekitar 400 sampai 500 meter ke Jalan Malioboronya, teman-teman. Nah, kemudian setelah turun dari halte Bayangkara, kita bisa langsung ambil ke arah Jalan Reksobayan yang persis di depan kita saat ini. Dari sini kita bisa jalan lurus mentok tanpa belok-belok ke arah Jalan Malioboro. Ya, katanya orang-orang kalau ke Jogja harus mampir ke Jalan Malioboro ini. Kalau belum ke Malioboro berarti belum ke Jogja. Katanya sih begitu ya. Nah, sesampainya di Jalan Malioboro, saya langsung menuju ke perlintasan kereta api yang terkenal karena palang pintu gesernya itu, yaitu perlintasan kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta.
setelah puas melihat kereta api, kemudian saya mampir ke sebuah toko oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh khas Yogyakarta. Yah, apalagi kalau bukan bakpia patok. Oke, jadi setelah dari rangkaian jalan-jalan di Malioboro, sekarang saya akan menuju kembali ke Terminal Giwangan. Karena rencananya saya akan kembali ke Surabaya dengan menggunakan bis kelas ekonomi. Dari sini saya berjalan kaki menuju ke halte Malioboro. Jadi kita tidak perlu jalan kaki jauh-jauh untuk menuju ke halte Bayangkara. Karena di Jalan Malioboro ini terdapat halte yang lokasinya persis di seberang dari toko bakpia patok yang ada di layar kaca ini. Untuk bisa kembali ke Terminal Giwangan dari Jalan Malioboro ini, kita hanya perlu menggunakan Trans Jogja dengan nomor 3A. Sebab dari sini kita tidak perlu oper-oper lagi. Jadi Trans Jogjanya langsung menuju ke Terminal Giwangan, teman-teman. Menit lagi mundur, ini maju Pak ya. Siap. Berangkat jam berapa Pak ini Pak? Jam 10? 20 sudah berangkat. Oke, siap. 15. Oke, mantap. Makasih Pak. Mantap, bapaknya baik banget tuh. Mandornya dari bis Mira ini. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam, pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, bis kami diberangkatkan dari Terminal Giwangan. Dan di sini saya berjumpa dengan Bapak Mandor dari Bus Mira. Orangnya sangat ramah banget dan tadi beliau juga bilang untuk tiketnya bisa dibeli nanti di dalam bis. Ya, semoga perjalanan pulang hari ini nyaman dan selamat sampai tujuan ya. Iya Pak, ya. Makasih loh Pak ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi tiketnya ini bisa langsung dibeli di dalam bis ya. Untuk tarifnya Rp99.000 dari Terminal Giwangan Yogyakarta sampai ke Terminal Purabaya Bungurasi.
Nah, saat ini kita sedang melewati flyover Janti yang panjangnya sekitar 1250 meter dan juga merupakan flyover terpanjang yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mumpung kita masih dalam perjalanan, jadi saya ingin mengulas sedikit tentang bis yang sedang kita naiki nih. Jadi bis Mira yang sedang kita naiki ini dikawal oleh 3 orang kru. Ada 1 orang driver, 1 orang kernet, dan 1 orang kondektur. Dan menurut saya krunya agak kurang ramah sih. Ya nggak apa-apa deh, yang penting sampai tujuan dengan selamat nanti. Lanjut dengan spesifikasi dari bis ini. Ternyata masih menggunakan mesin yang sama seperti bis Sugeng Rahayu kemarin, yaitu mesin depan dari Hino AK8. Dan untuk sasisnya ini beda ya. Dia menggunakan produk dari Legacy SR2 HD Prime S Series dari karoseri Laksana, tapi sepertinya ini sudah mengalami perombakan. Untuk bagian kaca depannya terdapat sebuah penghalang ya, atau biasa yang disebut dengan bando, yang ini ukurannya agak cukup besar ya. Yang ditutupi oleh stiker bertuliskan Jack Sparrow. Mungkin ini nama julukan dari bis yang satu ini kali ya. Jujur sih saya agak kurang suka dengan bando yang begitu gede kayak gini, karena dapat mengurangi sudut pandang depan bagi penumpang seperti saya. Bis ini termasuk kelas ekonomi dengan AC, di mana konfigurasi seatnya dibagi menjadi 2 dan 3 baris ya. Ya, ciri khas kursi kelas ekonomi dengan kursi yang berbahan dari busa dan Oscar. Ini kalau duduk lama di sini pantat bisa panas banget asli. Kemudian pada masing-masing seat juga terdapat 2 colokan USB dan 2 lubang AC. Oh iya, pada awal video tadi saya sempat menyebutkan sebuah peribahasa yang cocok banget untuk bis-bis rute Surabaya-Jogja seperti ini. Karena selain memiliki basis mesin yang hampir sama, mereka juga memiliki kecepatan berkendara di atas rata-rata dan ketepatan waktu yang tidak jauh dari PO sebelah. Saat ini rute Surabaya-Jogja atau sebaliknya masih dikuasai oleh 3 perusahaan otobus, yaitu Sugeng Rahayu, Mira, dan Eka. Untuk Mira dan Eka saat ini masih dalam satu perusahaan yang sama. Yang membedakan hanyalah harga tiket dan fasilitasnya saja. Sedangkan kalau Mira ini dia itu lebih ke arah untuk kelas ekonomi. Sedangkan kalau Eka, harga tiketnya jelas jauh lebih mahal ya, namun memiliki waktu tempuh yang lebih cepat. Karena bis Eka lewat tol, sedangkan Mira dan Sugeng Rahayu tidak lewat jalan tol. Oh iya, kabarnya untuk bis Eka juga memiliki servis makan 1 kali untuk rute Surabaya-Jogja ini. Saya masih belum pernah naik sih. Ntar deh kapan-kapan kita akan coba naik bis Eka jurusan Surabaya-Yogyakarta, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah memasuki pertigaan Kartasuro, teman-teman. Kartasuro atau Surakarta sih yang bener. Entahlah ya. Meskipun namanya Kartasuro, tapi ini bukan Surakarta atau Solo, melainkan daerah ini masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, teman-teman. Unik ya. Nah, kalau sudah sampai di sini artinya bis Mira yang kita naiki akan mampir ke Terminal Tirtonadi Kota Solo, teman-teman. Untuk jaraknya tidak jauh ya, hanya sekitar 11 km saja.
dengan waktu tempuh 26 menit. Solo ini macet banget di sini. Terminal Tirtonadi. Sudah kejebak macet hampir 1 jam. Akhirnya setelah kurang lebih hampir 2 jam kita bermacet-macet riah di Jalan Ahmad Yani Kota Solo ini, bis Mira yang kita naiki sudah tiba di Terminal Tirtonadi. Seharusnya bis kami sudah sampai di sini dari tadi, namun karena ada kemacetan yang sangat panjang, jadi jadwal bis menjadi telat dari waktu kedatangan yang seharusnya. Kalau tadi saya tanya sama kru, katanya sih ada pengajian massal, tapi saya kurang paham sih. Dan untuk okupansi penumpang dari Jogja ke Solo ini lumayan sepi ya, jadi bisnya itu sangat lengang teman-teman. Apakah nanti ada penumpang yang naik dari Terminal Tirtonadi ini? Ya, kita akan lihat saja ya.
13.20 berangkat dari Terminal Tirtonga di Solo. Tumben kok lewat tol, Pak. Tumben kok lewat tol. Anjane rute nih. Asli kan enggak ya. Macet soalnya. Oh, oke. Biasanya bus Mira ini nggak lewat tol teman-teman, tapi karena ada kejadian khusus Kota Solo macet banget ya, karena tadi ada pengajian massal itu, jadi mau nggak mau bus Mira ini harus lewat jalan tol teman-teman. Harusnya yang di atas ini nggak ada ya, jadi full kaca semua biar bisa lebih luas view-nya. Exitnya di gerbang tol Sragen teman-teman. Jadi nanti dari Sragen ini full non-tol lagi sampai ke Surabaya. Ini menghindari macet aja sih di Solo tadi, makanya sampai lewat tol exit di Sragen.
Akhirnya tadi sempat tidur lumayan nyenyak ya. Perjalanan dari Sragen sampai Ngawi. Sekarang kita berhenti di Terminal Kertonegoro Ngawi, teman-teman. Tadi saya sempat ketiduran, ngantuk soalnya. Oh, ini ada bis Agramas. Agramas ini jurusan mana ya? Oh, ini ada Sugeng Rayu merah ini, Surabaya, Magelang, Wonosobo, Purwokerto, Bojonegoro, Banjarnegara. Selepas dari Kabupaten Magetan, okupansi penumpang yang naik dari pinggir jalan semakin banyak, sehingga bis menjadi semakin penuh sesak akibat kapasitas yang overload. Penumpang yang tidak mendapatkan kursi terpaksa harus berdiri, dan ini menurut saya bisa mengundang berbagai tindak kejahatan, mulai dari pelecehan seksual sampai dengan copet ya. Jadi apabila teman-teman ingin naik bis, saran saya jangan cari yang rame seperti ini. Lebih baik kalian cari bis aja yang sepi, dan usahakan kalian itu dapat seat ya, agar barang-barang berharga yang kalian bawa itu tetap aman. Nah, kalau udah seperti ini mau turun kencing aja males, takutnya seat kita itu didudukin oleh orang lain. Belum lagi risih untuk turunnya karena benar-benar susah untuk lewat. Akhirnya karena kapasitas yang sudah sangat overload ini ditambah dengan menahan kencing ya, jadi saya itu tidak fokus mendokumentasikan perjalanan karena saya juga khawatir akan barang-barang berharga yang saya bawa. Sehingga ya saya dokumentasikan ala kadarnya aja. Yang penting kalian bisa mengetahui gambaran suasana tentang kondisi bis pada saat penuh sesak seperti ini, teman-teman.
mau nggak mau kita harus ya duduk manis sampai tujuan dengan selamat. Ini saya masih ingat nih kejadian kali ini penuh banget, jadi saya sampai nggak fokus direkam. Pengennya dan cepet-cepet sampai terminal Bung Rasi. Akhirnya perjalanan saya yang melelahkan ini sampai juga di Terminal Bung Rasih pada pukul 19:51 waktu Indonesia Barat. Ini saya ingin cepat-cepat turun dan langsung mencari toilet terdekat karena ini benar-benar saya udah nggak kuat lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan sampainya kita di Terminal Purabaya Bung Rasih ini sekaligus menjadi penutup video trip naik bis yang sudah saya lakukan ya dari Surabaya ke Yogyakarta. Dan saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.